Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Ali Imran ayat 102. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas karunia, rahmat, hidayat yang selalu diberikan Allah kepada kita. Dan mari kita selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita nanti di yaumil qiyamah, yaumil akhir, mendapatkan syafaat, lindungan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah, kultum kita pada pagi ini kita landasi di dalam surat Ali Imran ayat 102. Paling tidak terjemahannya menurut bahasa kita adalah, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kamu meninggal, atau kalau bahasa lain namanya yang agak keras itu namanya mati, itu bahasa terlalu keras Pak, atau yang lebih lembut lagi maut. Janganlah kamu meninggal illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan berislam atau muslim. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, jadi kita ini diseru oleh Allah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi yang diseru untuk bertakwa itu adalah orang-orang beriman. Nah, kalau ciri-ciri orang beriman kita sudah sama-sama tahu, sangat banyak sekali yang dulu daripada kita uraikan dalam surah Al-Anfal ayat 2, 3, dan 4. Nah, maka Bapak dan Ibu jamaah, kepada orang-orang yang beriman Allah menyerukan untuk selalu bertakwa. Nah, bahasa kita sehari-hari paling mudah memahami takwa itu adalah kita selalu diminta mendekatkan diri kepada Allah. Kalau bahasa lain namanya selalu bersama dengan Allah. Nah, itulah orang-orang bertakwa. Maka yang bertakwa itu begitu, dia orang yang selalu dekat dengan Allah, bukan menjauh Bapak dan Ibu. Nah, maka menurut saya kita yang sudah menjadi jamaah tetap Masjid Baitul Ma'mur ini itu bagian dari orang-orang yang bertakwa. Karena kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu dekat dengan Allah, selalu bersama dengan Allah. Dalam hati kita selalu kata-kata Allah. Semua perintah Allah kita kerjakan. Itulah bagian dari ketakwaan kita. Nah, justru itu saya selalu bahasanya Bapak Ibu jamaah, kita selalu bertahan, mempertahankan. Karena kita sudah dekat dengan Allah, hati kita sudah menyatu dengan Allah, maka mari kita pertahankan. Ya, jangan kita buat semakin menjauh. Maka yang sudah dekat ini kita pertahankan. Nah, Bapak jamaah, itu yang dalam konteks
surat Ali Imran ini. Nah, tapi Allah menyeru kepada kita dengan sebenar-benarnya takwa, haqqa tuqati. Ya. Dengan betul-betul bertakwa, jangan ragu-ragu para ibu. Maka kita serahkan sepenuh jiwa, sepenuh raga, sepenuh hati kita kepada Allah. Betul-betul bulat tekad kita, bulat keinginan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah, jangan ragu. Nah, Bapak Ibu jamaah, menjalani kehidupan memang banyak godaan, ya, banyak rintangan. Nah, ketakwaan juga begitu Pak, banyak juga godaan dan rintangan itu yang selalu datang kepada kita, yang jale-jale, yang datang tiap saat kepada kita, yang tidak nampak wujudnya adalah bagaimana setan selalu menggoda awak. Ini tidak nampak tuh Pak. Kalau manusia nanka memusuhi awak jale, kalau awak tidak pandai bela diri, beraja bela diri awak. Tapi yang namanya setan, iblis yang setiap saat menggoda awak tidak nampak tuh. Tapi hati terpengaruh dibuatnya. Itulah godaan yang paling setiap saat mempengaruhi awak. Justru itu para ibu, cara menghilangi atau menghindari godaan dari setan atau iblis itu, setiap saat kita selalu berlindung kepada Allah. Setiap saat kita selalu membaca ta'awuz. Apa itu ta'awuz? Dengan bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu makanya Pak, kalau kamu baca Quran selalu dimulai dengan membaca ta'awuz. Membaca bacaan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Supaya awak terhindar dari setan itu yang selalu membisikkan kepada hati kita. Maka musuh yang paling nyata di depan awak adalah setan itu Bapak Ibu. Walaupun tidak nampak awak. Tapi tiap saat di sekeliling awak, sekitar awak ada tuh, ya kan? Ada. Mungkin masing-masing awak merasakan bahwa rayuan setan itu. Maka godaan awak ragu-ragu untuk bertakwa itu adalah rayuan setan. Justru itu hindari Pak. Perbanyak bacaan ta'awuz. Ya, a'udzubillah. A'udzubillah. Kita berlindung dari Allah, dari godaan setan. Sudah terkutuk Pak. Karena memang setan ini sudah berjanji dengan Allah, dia akan selalu menggoda manusia. Ya, terlempar dari surga, nanti dia akan mengajak manusia. Nah, Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, kadang-kadang lari masaji awak Pak. Apalagi kalau apa-apa, kami yang Bapak ini kalau sholat Jumat Pak, mendengar khutbah itu kadang-kadang hanya 5 balai mini, itu bisa tak kalau tuh Pak. Paling lama lo lalu saat khatib berkhutbah ketimbang lalu di rumah awak. Ya kan? Terasa tuh Pak, coba lah rasa itu. Paling lama lalu rasanya Pak. Kadang-kadang hanya 5 menit, tapi luar biasa pulas. Nah, walaupun dalam ilmu fikih para fuqaha, para ulama awak menyatakan kalau ditampek duduk awak di situ awak salat sunat sebelum khatib naik mimbar, tidak ada masalah, tidak lepas wuduknya. Tapi begitulah godaan setan, ya kan? Orang yang sedang salat, yang sedang berwudu, mendengar khutbah bagian dari salat Jumat, bisa aja digoda tuh Pak. Yang waktu kadang-kadang hanya 5 balik sampai 20 menit. Bahkan lebih lama lo lalu duduk mendengar khutbah ketimbang lalu di kasur empuk di rumah awak. Begitulah lihai dan luar biasanya licik yang nama setan itu menggoda awak. Mungkin apa-apa banyak terasa tuh. Kalau salat Jumat tuh Pak paling barik tuh tantangannya. Nah, berikut disambung oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu meninggal illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan berislam atau muslim. Bapak Ibu jamaah,
Kita pastikan dalam kehidupan kita ini kita betul-betul berada di dalam keadaan Islam. Saat kita meninggal semuanya sudah berislam, Pak. Mulai dari kepala sampai kaki sudah berislam. Nah, itulah yang dimaknai dengan ini. Betul-betul kita berislam. Ya. Pikiran kita Islam, mata kita Islam, mulut kita Islam, telinga kita berislam, ya kan? Tangan kita berislam, ya, yang diambil yang baik-baik semuanya berislam, gitu kan? Kaki kita Islam, melangkah pun secara Islam, semuanya berislam. Nah, mudah-mudahan kita nanti semuanya kalau sudah demikian, Pak, sudah bertakwa, benar-benar bertakwa, hidup kita semua dilandasi dengan keislaman, maka nanti Allah akan berikan ganjaran pahala adalah surga. Kita akan nanti di akhirat akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua jamaah Masjidatul Makmur masuk surga, dan ini yang kita rindukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf apabila terkurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.